Kita ketemuan sama klien kita yang namanya Ibu Yuni. Ya, kita ketemuan sama dia dan janjian di sebuah tempat pemakaman umum. Katanya dia lagi mau ziarah atau nyekar di makam suaminya. Ya, maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Bu. Membantu klien kita seorang ibu rumah tangga yang pengen mencari anaknya yang udah 10 hari gak ada kabar sama sekali. Pak, saya nggak bisa jaga anak Pak. Maafin ibu, Pak. Maafin ibu. Ya walaupun Ibu Yuni ini bukan ibu kandungnya, tapi rasa sayangnya, rasa cintanya sama anaknya yang bernama Ririn ini sangat luar biasa. Masih sayang kan sama anak ibu kan? Iya. Ibu kepikiran kan sama anak ibu kan? Iya. Iya, apalagi udah lama katanya nggak pulang ke rumah. Iya. Saya bingung harus cari Ririn kemana lagi. Makanya ibu ini kita mau bantuin ibu. Kita datang ke sini pengen tahu masalahnya seperti apa. Begitu beratnya dia ditinggal sama suaminya. Kenapa ini bisa terjadi? Ada apa ini? Kita nggak berani langsung menanyakan hal itu karena dia lagi benar-benar depresi di situ. Kita cuma bisa menenangkan, kita cuma bisa ngasih masukan, ya. Dan Feli pun berusaha untuk menenangkan ibu Yuni supaya tidak terlalu berlebihan nangisnya, dan kita pun ngasih masukan sama Ibu Yuni kalau terus-terusan menangis seperti ini kasihan suaminya. Apakah ibu sempat ribut dulu sama Ririn ini? Saya sempat ribut sama Ririn karena dia saya tegur pulang malam-malam terus. Pulang mulut bau alkohol. Astagfirullah. Saya sebagai ibunya cuma negur, Pak. Dia berarti minum minuman keras. Astagfirullahaladzim. Ibunya udah meninggal. Pas dia masih kecil berarti. Dia umur 16 tahun. 16 tahun, sekarang usia 23 tahun. Berarti udah hampir 7 tahun. Iya. Ya posisi ibunya digantikan sama ibu. Iya. Apa yang menyebabkan dia mungkin merasa nggak suka sama ibu itu apa biasanya? Mungkin dia nggak mau ibunya digantiin. Saya udah coba dengan berbagai cara. Tetap aja dia seperti itu. Dia nggak bisa nerima saya. Bagaimanapun juga seorang yang meninggal itu hidupnya sudah tenang, ya. Tugasnya sudah selesai dan di alam kubur, ya, dia akan menjalani proses yang lain. Gue selalu bilang sama Ibu Yuni supaya kita mengirimkan doa, banyak-banyak kirimkan doa buat almarhum supaya almarhum ini lebih tenang dan dosa-dosanya diampunin, ya. Insya Allah kalau banyak terus kirimkan doa, insya Allah almarhum ini bisa masuk surga. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Ibu, tolongin. Tubuhnya udah langsung jatuh, lemes, terkulai di tanah. Ya, jubak dia jatuh di situ. Dia udah nggak kuat ngomong panjang lebar. Dia udah lemes, tenaganya terkuras habis di situ. Mungkin dia sudah lama seharian di kuburan, mungkin dia sudah lama nangis di situ. Akibatnya begitu kita ajak ngomong, baru berapa kali pembicaraan, dia sudah terkulai lemas di situ. Yuk, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, nggak apa-apa. Udah pegang, Bu. Tolong cari anak saya. Bu, tenang dulu. Tolong bantu cari anak saya. Bapak menjaga kuburan sini? Iya Pak, saya penjaga kuburan di sini. Oh begitu. Sering lihat ibu ini? Enggak pernah. Oh enggak.
Malah saya sering lihat ada cewek datang ke makam itu sendirian. Tapi bukan ibu ini. Bukan, umurnya sekitar 20-an. Dia nangis di makam itu. Datang ke makam itu nangis. Iya, menangis. Jangan-jangan Ririn apa Kapan itu Pak? Kapan? Sudah apa? lama. Fotonya? Iya, sudah lama. Yang mana fotonya? Dulu kita lihat foto. Apa fotonya seperti ini? Jadi Kuncen itu cerita kurang lebih 2 minggu yang lalu dia ngeliat seorang perempuan sama seorang laki-laki nyekar di kuburan itu. Dan waktu kita kasih tahu fotonya, yaitu foto Ririn, Kuncen itu bilang, Iya, benar. Oh iya. Iya benar Mbak. Berarti itu Ririn. Saya melihatnya ini. Ririn dong Bu ya. jadi dia pernah datang ke sini kali Pak ya? Iya, pernah Kapan datang itu, sini. Pak? Saya melihatnya sekitar 2 minggu yang lalu. Memang benar perempuan ini yang datang 2 minggu yang lalu ke tempat kuburan ini. Tapi dia sama seorang laki-laki. Saya melihat sama laki-laki, Hah? sekitar umurnya 35-an, dia datang ke makam ini. Laki-laki. Siapa ya? Siapa laki-laki itu coba? Apa hubungannya sama laki-laki itu? Ya, Ibu ada saudara mungkin om atau siapa yang umurnya 35 tahun? Atau mungkin temennya Ririn yang umurnya segitu mungkin ada nggak Ibu? Ada omnya. Omnya? Umurnya sekitar 35-an. Deket sama Ririn berarti? Deket. Oh iya. 35. Dia sama omnya kali ya Ibu ya. Tapi kan dia di Balikpapan kerja. Oh dia di Balikpapan. Iya. Kalau dia Udah ke Jakarta kali. kalau ya, dia Bu? Jakarta ngabarin saya dong. Ini kakak ibu atau adik ibu atau dari almarhum? Adik dari almarhum. Oh adik dari almarhum. Tapi nggak mungkin. Kalau dia memang ke Jakarta, pasti ngabarin saya dulu. Gini aja coba nanti kita telepon, kita tanya dulu ya kan Ibu? Ada nomor teleponnya nggak Ibu? Ada. Yaudah nanti kita telepon ya. Benarkah laki-laki itu Om Tono? Atau laki-laki itu pacarnya Ririn yang lain? Nggak diangkat juga. Coba SMS lah. Ya, Sekarang coba kita ke kakak ipar saya. Saya tanya. Ya itu coba SMS dulu, bilangin nanti terus telepon balik gitu ya. Ya. Ditelepon Budi Santi, handphonenya nggak diangkat. Ya sudah Mas, kita langsung aja ke rumahnya. Karena saya tahu kok rumahnya. Akhirnya dari kuburan kita menuju ke rumahnya Budi Santi. Mendingan kita ke sana aja langsung. Ibu tahu rumahnya? Tahu. Ya sudah, kita ke sana sambil nanti SMS ya. Iya. Biar nanti bisa telepon balik kan enak ya kalau ngomongnya. Iya. Yuk kita ke sana. Mudah-mudahan ada ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Santi. Bu Santi. Ya, kita ketemu sama Bude Santinya langsung. Bude Santi ini ternyata orangnya baik banget. Ada apa lagi dulu? Kalau udah ke Jakarta, kok Mbak nggak ngomong sama saya? Tahu Mbak nggak ke Jakarta, dia kalau ke Jakarta nginepnya di rumah Mbak. Saya dari makam. Kata penjaga makam, Ririn 2 minggu yang lalu Ririn datang sama laki-laki ke makam ayahnya. Kira-kira laki-laki itu umur 35 tahunan Mbak. Iya Ibu, tadi dipikirnya itu mungkin Om Tono dari Balikpapan. Iya, Pak Om Tono ada di sini? Nggak ada. Kalau Om Tono ke Jakarta pasti ngubungin Bude Santi. Gak mungkin katanya Om Tono datang ke Jakarta. Nah kalau Om Tono nggak datang ke Jakarta, terus siapa laki-laki yang di kuburan sama Ririn? Oh nggak di sini? Tapi ini ibu tante Santi sendiri tahu nggak kalau misalnya Ririn udah nggak pulang sama 10 hari? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kamu tega banget sih nggak ngabarin aku kan budenya. Justru aku kesini makanya Mbak. Apa ada Tono datang ke sini Mbak? Enggak, Tono nggak ada. Nggak datang. Ririnnya pernah main kesini nggak kemarin-kemarin? Enggak. Nah. Udah agak lama sekitar 2-3 minggu yang lalu, iya. Tapi belakangan ini enggak, selama 10 hari enggak. Ada kemungkinan itu adalah pacarnya berarti. Kalau pacarnya diajak Ririn sampai ke kuburan, berarti Ririn sudah deket banget sama pacarnya itu. Nah terus kemana Ririn ini?
selama 10 hari? Apakah nginep di pacarnya atau dibawa kemana? Nah terus kira-kira siapa orang yang umur 35 tahun itu yang di makam itu sama Ririn? Ya Allah. Nyekar itu siapa ibu? Ibu tahu nggak kira-kira ada saudara nggak? Enggak. Nggak ada yang tahu ya. Dari saudara nggak ada yang seumuran Enggak. itu. Oh, kalau Pak Tono? Ya Tono doang di balik papan. Oh, nggak apa-apa. Dia emang di balik papan ini. Iya. Nggak sih kalau Tommy datang ke sini tapi dia nggak ngabarin ke tante? Enggak pernah. Selalu telepon dulu. Ah, coba mungkin ibu telepon dulu, mungkin Iya, bisa nggak boleh, di cross check dulu ya? Boleh. Dia coba cross check kebenarannya. Ada di mana Om Tono saat ini? Dan Om Tono waktu ditelepon dia bilang lagi, Waalaikumsalam. Ini Tono ya? Alhamdulillah, Mbak lagi kebingungan nih. Tom, kamu di Jakarta atau di Balikpapan? Balikpapan. Kalau ada Ririn nelpon atau datang ke situ, kalau datang ke situ tahan terus kabarin Mbak ya. Oke. Nih Yuni. Halo. Halo Yuni, Iya. kamu gimana sih? Nggak bisa rawat anak ya? Saya juga bingung. Saya juga bingung, Mas Tono. Kalau itu tetap nggak ada, kamu saya bisa segera ada. Ya, Mas. Makasih, Mas. Udah. Nih malah kamu marah-marah no. Mewek jadinya Yuni. Udah ya. Assalamualaikum. Salam buat keluarga. Mbak, siapa laki-laki itu, Mbak? Jangan-jangan Ririn main-main sama om-om, Mbak. kita tanya sama Bude Santi, Ririn pernah datang ke sini nggak? Dan Bude Santi bilang kalau ternyata Waktu itu Ririn kesini sama temennya. Minta duit sama Mbak 5 juta katanya buat bayar semester. kaget di situ Ibu Yuni. Selama ini uang semesteran selalu dikasih, selama ini uang semesteran nggak pernah telat, selama ini uang semesteran langsung ditransfer ke tempatnya Ririn. Tapi ternyata apa? Kok dia minta lagi sama budenya? 5 juta. Uang semester sudah saya transfer ke rekening Ririn, Mbak. Kenapa Mbak nggak bilang? Kenapa nggak bilang sama saya, Mbak? Gimana aku mau bilang? Dia cerita ble tentang kamu. Ya aku nggak ini, jadi nggak respect ke kamu. Ya bukan masalah aku nggak suka sama kamu itu enggak. Demi Allah enggak. Berarti Mbak juga nggak nganggap saya sebagai istrinya Mas. Astagfirullahaladzim, nggak boleh begitu. Yun, nggak boleh begitu Yun. Mau kemana ini? Mau kemana ini? Kenapa sih? Saya nggak pernah dianggap. Padahal Sabar. saya udah nikah selama 6 tahun. Kaget di situ ibunya. Ibu Yuni kaget. Uang semesteran udah dikasih nggak dikasihkan, coba. Datang sama temennya namanya Tessa, berarti dia tinggal sama Tessa dong, ada kemungkinan seperti itu. Maafin Mbak ya, Mbak nggak maksud mau nyinggung apalagi nyakitin Yuni. Enggak sayang, enggak. Saya bingung Mbak harus cari Ririn kemana lagi. Maafin Mbak ya, Saya bingung harus cari Ririn kemana lagi, Mbak. maafin Mbak ya. Bu Santi nanti kalau ada informasi tentang Ririn kabarin kita ya. Pasti. Atau mungkin ada informasi dari saudara-saudara atau kawan-kawannya mungkin. Ya tolong kabarin ya Bu ya. Oh, saya jadi ingat nih. Iya benar. Ada namanya Tessa. Waktu itu pada kesini ibu mesenin Grab online. Grab. Jadi di sini kan. Oh, oke. Mbak, Kita lihat ya. tolong Mbak. Iya. Ada. Ini tanggal berapa? Ini Udah lama. rumahnya, katanya alamat ini rumahnya. Iya. Rumahnya Tessa. Iya. Itu kita mohon pamit Ibu ya. Ya, makasih banyak. Iya. Aku pamit. Iya sayang, sabar ya. Doain Sabar. Ririn cepet. Doain biar Ririn cepet pulang, Mbak. Pasti. Pasti Mbak doain. Itu kan ponakan Mbak ya. Hati-hati ya. Yang sabar ya. Ya, makasih ya Ibu. Ya. Salam.
Siapa ya? Yang sama dia di kuburan tuh ya? Mau tahu aku kira-kira ada lagi nggak sih mbak? Coba Mbak lihat. Pak masuk ke dalam, Pak masuk ke dalam. Iya ini Bu udah diangkat kok Bu, tenang aja Bu. Iya Bu. Ayo tolong deh. Sini. Oh itu sini Jack. Kita kemudian datang ke rumahnya Bude Santi ya, karena di situ katanya Ibu Yuni nginep dari kemarin, kondisinya udah mulai baikan. Assalamualaikum, Bu Santi. Ya, gimana Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Mbak Yuni masih dirawat. Oh, Gimana keadaannya? Masih lemas karena dia kurang istirahat. Sebetulnya saya capean, jadi ngedrop. sebanyak istirahat ya. Pikirin anaknya. Ya, ini jadi Bude jadi ikut ke tempatnya Tessa. Mau ikut. Mau ikut ya? Mau. Oke, nggak apa-apa. Ya udah Budi, nggak apa-apa. Budi siap sekarang? Sekarang ini Siap banget. Ibu Yuni ini dia bilang dia nggak kuat untuk melakukan pencarian, dia butuh istirahat lagi. Akhirnya dia minta tolong sama Bude Santi untuk membantu pencarian, untuk mewakili dia. Dan Bude Santi pun senang karena bisa bantuin sama saudaranya. Dia malah semangat katanya, dia kasihan lihat kondisinya Ibu Yuni. Ya sudah, akhirnya pencarian untuk sementara diwakilin sama Bude Santi. Kita lanjut pencarian ke rumahnya Tessa. Assalamualaikum. Begitu sampai di rumahnya Tessa, kita ketok pintunya, keluarlah seorang ibu-ibu di situ. Ini dengan Ini siapa? punya Bude? Tessa. Ini Iya. budenya Ririn. Oh, Bude nyari. Ya, Saya ini Bu ponakan Santi, saya Mandala Ibu. Oh iya, Mas Mandala. Ya, Iya. Ada apa, Bude? Saya mau nanya. Tessa, Ririn udah 10 hari nggak pulang. Oh gitu ya. Iya. Terakhir kan mama itu. Mama Tessa terakhir Tessa Ibu. gitu. Iya. Ya, tunggu dulu ya. tolong dipanggilin ibu ya. Ya, sebentar. Tessa, ada Bude nyariin nih, Tessa. Tessa? Ada Bude ya. Saya panggilin dulu ya. Iya. Dipanggillah yang namanya Tessa ini sama ibunya. Pas dipanggil-panggil, Nggak mau keluar ya? Saya aja masuk ya. Tolong ini. cocok. Tessa, Bude Santi ini merasa dia penting banget sama Tessa. Dia ngerasa dia harus bicara sama Tessa. Dia nggak mungkin Tessa menolak begitu saja. Makanya begitu ibunya Tessa bilang Tessanya nggak bisa ditemuin, dia nekat. Keluar dulu sebentar, Nak. Sebentar aja Tessa, yuk. Tessa, tolongin dia Tessa. Cuma Tessa yang tahu. Enggak. Sudah nggak marah sama Tessa. Sumpah demi Allah enggak. Asal ceritain udah sangat takut, khawatir banget itu kan anak perempuan. Kalau Ririn gimana kalau kamu tahu, Nak? Kasihan Bude, Nak. Tapi aku udah janji kemarin ini aku gak bakalan bilang ke siapa-siapa Nggak termasuk ada masalah sama Ririn. Bude. Kasihan Bude. Tolong, jelas sangat. Kamu ceritain apa yang terjadi sama Ririn ya. Ririn emang lagi deket sama cowok namanya Marco. Umur dia sekarang sekitar 35 tahun, Bude. 4 hari yang lalu aku sempat lihat dia posting di Instagram kalau dia bikin caption, setelah ini akan terjadi. Aku nggak tahu maksud dia apa. Cuman dia posting di daerah Cimalaka, di Sumedang, itu tempat pesugihan Ya. Abah Semidi Sebentar, yang sebentar. bisa jual boleh. Sebentar ibu sabar dulu, sebentar. Coba jelasin.
Dia di daerah Malaka, Sumedang. Iya, Di rumah siapa tadi? Abah Abah Samidi. Abah Samidi. Siapa itu? Dia dukun atau orang pinter gitu. Dia dulu sempet nanya ke aku, cuman aku nggak tahu tentang dukun. Kok pakai dukun segala? Nggak tahu. Dukun orang pinter. Iya. Jauh-jauh ke Sumedang dia. Minta tolong sama dukun maksudnya. Jadi jauh-jauh dia ke Sumedang coba. Ditemenin sama seorang cowok namanya Marco. Siapa cowok itu? Apakah Marco ini pacarnya? Dan dia datang ke Sumedang tujuannya untuk mencari seorang dukun. Ya, Vel, sebentar. Ini dia ke Sumedang untuk ke dukun. Yang pasti dia punya maksud dan tujuan. Orang ke dukun pasti punya maksudnya kan. Apakah dia mau guna-guna siapa ini? Apakah ada yang dia benci atau mungkin dia suka sama seseorang? Dia sama cowok itu, Marco atau sendirian? Nggak tahu. Ya kan berarti ada dua. Kalau misalkan dia suka sama seseorang, dia akan pelet orang Apa itu. dia pacaran? Dia udah lama sih. Dia udah lama kenal sama Marco. Mungkin udah 2 tahun yang lalu dia kenal sama Marco. Dan dia posting di Instagram itu juga 4 hari yang lalu. Gak dia pernah cerita nggak masalah dukun ini untuk apa? Aku nggak tahu. Yang aku pernah nanya ke dia doang, tapi dia jawabnya cuma nggak apa-apa, aku nggak buat apa-apa kayak gitu. Jadi aku nggak tahu lagi tentang kabar Ririn kayak gimana. Kalau kita berpikir secara logika, Ririn pergi dari rumahnya ya karena ribut sama ibunya. Dan kemudian dia pergi ke Sumedang cari seorang dukun. Tujuannya apa coba? Apakah Ririn pengen mencari pesugihan? Atau Ririn pengen mencari kesuksesan? Atau Ririn pengen dukunin seseorang? Kita belum tahu di sini, tapi ngapain dia cari pesugihan? Ya, dan Nggak tahu lagi. nggak, maksudnya tolong kasih tahu aja. Kamu tolong bantuin kita. Kamu kan nggak kontak terakhir. Iya, tolong kasih tahu aja, minta nomor teleponnya atau terakhir dia di mana saat ini, di Sumedangnya di mana? Tapi aku nggak mau kalau aku Enggak, aku jadi aku nggak akan libatkan kamu. Nggak akan dikasih tahu Tessa ke dianya. Demi kebaikan Ririn kok. aku cuma mau kasih info aja kalau aku punya fotonya Marco, udah itu aja. Aku nggak bisa kasih kontaknya Ririn, aku nggak bisa. Aku Kasih nggak kontaknya tahu. Marco? Bisa kan? Aku nggak tahu kontaknya Marco, aku cuma tahu fotonya aja kak. Itu Ya. di Instagram pasti ada dong di tagnya fotonya atas foto siapa. Iya, fotonya Marco kan juga ada, tapi tolong dong minta nomor teleponnya. Itu penting soalnya. Tapi aku janji Kita aku lebih nggak penting mau Ririn daripada kalau Marco. Ririn tahu. Dia bisa marah sama aku. Nah, kita juga jadi jangan benda aku sama sekali. Enggak sayang. Kasih Udah, nggak usah takut ya. Dia cepet selesai, kasihan ini Butina. Iya. Tolong kita. Udah nggak nyalain kamu. Enggak. Emang tuh saya terus anak baik. Ririn nggak jahat. Jangan takut ya. Cari kontaknya. Walaupun dia ponakan udah sayang sama anak itu sendiri, apalagi bapaknya udah nggak ada. Siapa lagi kalau bukan saya buktinya. Ya Allah. Cari ya nak ya, tolong ya. Tolong. Kasihan buktinya ya. Tolong. Sabar ya. Coba telepon ya. Iya, iya, coba tolong telepon dong. Ya ampun, udah nggak diangkat. Coba pakai nomor lain ada nggak? Pakai HP saya deh. Coba nggak diangkat. Iya, coba pakai nomor lain nih. Mana tadi nomornya? Oh, Selatan. Ya, udah ini udah nggak aktif, mati nih, pasti dimati lampu Ya apa ini? Allah, itu anak nggak tahu apa ya kalau budenya itu sangat kuat. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Rin. Biar nanti gue sakit. Oh, Dia nanti dia duduk dulu apa gimana Bu? tolongin Tessa. Santai-santai. Usahakan kamu cari di mana nanti biar di sini. Udah langsung aja kalau kasihnya di Sumedang ya. Siapa tahu dia ada di sana. Pamitan sama mereka, kita sepanjang perjalanan mikir, bingung. Ngapain ya coba dia ke sana? Tujuannya apa? Masih bertanya-tanya loh. Masih nggak percaya dia harus nekat melakukan itu. Dan siapa Marco ini? Udah,
Yang sabar ya. Kalau Bude nanti nggak kuat juga, nanti siapa yang lanjutin pencarian ini, Harus Bude? kuat, harus kuat. Iya, makanya kalau dia harus kuat, dia nggak boleh nangis terus dong. Kasihan udah nggak ada bapaknya. Iya. Harus Ibunya juga sakit-sakitan kan, Bude? Ibunya udah sakit. Iya. Besokan harinya kita semua persiapan untuk menuju ke Sumedang. Dan ternyata Ibu Yuni ini nekat, dia pengen ikut. Walaupun kondisi badannya masih belum pulih benar, dia bilang sama tim, saya mau ikut mas. Saya khawatir sama anak saya. Saya takut anak saya kenapa-kenapa. Ya udah akhirnya kita ajakin dia untuk pergi ke Sumedang. Sekarang ini kita akan menuju perjalanan ke Sumedang. Dan informasi yang terakhir kita dapat bahwa Ririn ini ke Sumedang untuk tempatnya Abah Sanidi ya. Ya kita nggak tahu tujuannya apa ke sana, tapi yang jelas Ririn ini sudah ada di sana. Sebenarnya sih kalau di logika nggak masuk sama sekali ya. Cuman ya tujuan kita ke sana adalah untuk ketemu sama Ririn ya. Masalah persepsi dia tentang pesugihan dukun dan sebagainya itu menurut kita itu urusan dia, kita nggak mau bercampur. Ya, yang penting kita bisa mempertemukan Ririn sama Ibu Yuni. Iya. Ibu Yuni gimana kondisinya? Ini kan kemarin masuk rumah sakit, itu harusnya disuruh istirahat. Ya, ini mukanya pucat loh kayak gini. Saya mau ikut cari Ririn, Pak. Pucat ini mukanya nggak Saya apa-apa. udah agak sehatan kok. Udah kesehatan. Disehat-sehatin sebenarnya. Sehatin. Yang penting saya bisa ketemu sama Ririn. Jaga aja kondisinya ya Bu ya. Pas sampai daerah Cimalaka, ini sinyal error. Wah, kita bingung nih arah mau kemana nih. GPS juga error di sini. Kita nggak bisa tahu mana-mana ini. Sudah desain location, jadi bingung ini kemana ini tujuannya, arahnya kemana nih. Nah, akhirnya kita coba tanya sama warga di situ. Kalau kita nggak di situ kan ada warung Rami tuh. Ya, kita coba tanya sama mereka. Tanya ke sana Ibu ya. Mungkin ada yang kenal ya. Kita turun aja. Tinggal aja lah, kasihan udah pucat begitu. Iya. Iya. Iya, masih tunggu. Ke sini aja ya. Tunggu gitu ya. Iya. Sampai pingsan. Oke, kita turun aja itu. Istirahat. Sini aja. Sebentar Ibu ya. Kamu istirahat ya. Alhamdulillah. Pak, Bang nanya Pak. Kenal Abah Samidi Pak? Nggak tahu ya? Abah Samidi? Katanya lumayan ternama sih orangnya di sini Pak, daerah sini. Ya boleh dikatakan dukun lah yang lagi terkenal di sini. Oh, kurang tahu sih Bu. Nggak tahu ya? Tahu lah ya. Ya, makasih Pak ya. Mas, Bang nanya Mas. Kenal Abah Samidi Mas? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya Abah Samidi? Katanya kayak guru atau apa gitu. Ya boleh dikatakan dukun. Lumayan terkenal gitu di daerah Terkenal di sini nggak tahu. Nggak tahu ya? Kita nggak tahu. Oh ya, makasih ya. 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 Mas, waduh enak banget. Iya, numpang nanya. Iya? Kenal Abah Samidi nggak ya? Oh, Abah Samidi mah paling ngetop dia. Alhamdulillah. Kita ketemu juga. Di mana? Siapa Abah Samidi itu, Pak? Tapi kumaha ya badai ketemu Abah Samidi kok bawa-bawa kamera. Iya, kita lagi nyari anaknya orang, anaknya iya dari Jakarta. Pasti mau ngambil paket ya. Jadi ternyata tukang bubur ini tahu persis siapa Abah Samidi. Sampai dia tunjukin kalau mau ke Abah Samidi dia bisa bantu paket jual musuh, paket cepet kaya, paket lain-lain dan sebagainya. Ada semuanya di situ. Biasanya teh Abah Samidi yang datang ke Abah Samidi itu minta bantuan. Dan kebanyakan teh paketnya tuh paket jual musuh. Hah? Iya. Jadi tuh kalau pakai jual musuh untuk cepat supaya menjadi kaya. Jadi maksudnya gimana Astagfirullahaladzim. maksudnya Kak? Tapi harus mengorbankan orang lain. Yaitu musuh-musuhnya.
Dan kalau mau ketemu Abah Samidi teh harus melalui kuncinya dulu. Kuncengnya. Iya. Aduh, ribet amat ya. Eta teh namina si Kang Bagol. Kang Bagol. Pakai ketemu kuncen dulu segala. Iya. Nggak Aduh. bisa langsung, harus melalui kuncen dulu. Kang Bagol. Kang Bagol di mana tempatnya? Ah, dari sini teh keluar, belok kiri ke kanan, sok lah dekat situ. Ini keluar, belok kiri ke kanan, ke situ Pak ya? Mohon. Oh iya, Kang, maaf Kang sebentar. Tapi Akang pernah lihat Foto mana handphone tadi? pinjam HP sebentar dong. Tadi ada yang kirim foto itu loh. Bentar. Foto mana? Nah, ini Kang, bentar. Foto. Bentar. Apa naon? Nah, ini Kang. Pernah lihat nggak? Ah, iya teh Kang Bagol. Maksudnya? Kang Bagol Ya, eta Kang Bagol pernah bawa dia? Mohon. Kuncen dari Abah Samidi. Ririn kenal nggak ini? Ririn namanya? Enggak. Nggak kenal? Enggak. Oh, Kenal. Kang Kalau Bagol si berarti. Kang Bagolnya mah kena, eta kuncen dari Abah Samidi. Berarti ini benar. Ya. Abah Samidi memang seorang paranormal dan terkenal di sana. Dan ada paket-paket khusus untuk menolong orang. Nah, apakah Ririn ini benar-benar minta tolong sama Abah Samidi? Akhirnya kita fokus lagi menuju ke rumahnya Bagol. Ini rumahnya Bagol nih, Bude. Coba kita tanya dulu di sini, Bude ya. Bude di depan sini nggak apa, Bude? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Bagol. Assalamualaikum. Sampai di rumahnya Bagol, rumahnya sepi. Kita ketok pintu berapa kali nggak ada jawaban. Nah, pas kita ketok lagi pintunya. Tadi ada di sini. Tadi nggak ada orang ya? Iya makanya cowok. Mas Bagol. Mas, buka Mas. Ibu, tadi Mas Bagolnya mana? Hah? Ada tadi Ibu, kita ngeliat di situ tadi. Bu, jangan gitu, jangan gini, Bu. Bu, nggak boleh kayak gini, Bu. Ada Mas Bagol. Mas Bagol, Aduh, ada motor nggak? Hah? Kenapa dia coba lari? Nah, gue yakin dia pasti yang ngintip tadi coba. Tujuannya apa dia ngintip? Kenapa dia takut? Buru-buru gue kejar di situ, gue coba panggil namanya Bagol. Dia nggak jawab, dia naik motor di situ. Gue minta tolong sama tim, coba siapkan motor. Di sini nggak ada motor di sini. Tim coba cari motor, ada orang lewat, kemudian di lobi dimintain tolong pinjam motornya dan dikasih kita motor. Pak, cepet Pak, tolong Pak. Aduh Mbak Yuni, sabar Mbak Yuni ya. Emang satu-satu harapan kita cuma si Bagol itu di sini. Ya Allah, Pak cepet Pak. Apa-apaan ini teh? Lu mau kemana lu? Kita tanyain, kenal nggak sama Abah Samidi? Dia bilang iya kenal. Tolong coba antarkan ke Abah Samidi. Abah Samidi sekarang di mana? Hah? Oh, saya mah hanya ditugaskan oleh Abah Samidi buat kenal ke si Ririn itu. Ini Bu orangnya Bu. Ini Bagol nih. Tolongin. Hah? Tolongin apa? Antar ketemuin. Saya mah tugas saya cuma ngasih informasi ke si Abah aja, minta dicarikan di Jakarta. Lu yang pengakuin ini. Cuma bilang aja dia punya uang banyak, katanya karena dia kabur dari sedang ngebetah di rumahnya sama ibu tirinya. Makanya saya kenalkan ke Abah Samidi. Sekarang mana? Abah Samidi mana? Nah, ada di rumahnya di sana. Sekarang anterin saya ke sana. Tunjukin rumahnya di mana. Iya. Udah. Diantar sama Bagol, kita menuju ke tempatnya Abah Samidi. Pas sampai tempatnya Abah Samidi, kita ketok-ketok pintunya berkali-kali. Nggak lama kemudian keluarlah seorang tinggi besar. Ada tamu. Pasien. Hei! Pegang. Ini dengan Abah kenal ya? Iya kenal. Oh iya. Ada apa ya? Berarti ini Abah Samidi?
Era, apa ini? Iya, tadi Bagol cerita semuanya loh, Pak. Mengenai apa? Kalau Bapak ternyata disuruh ya untuk melakukan sesuatu sama seseorang. Masih nggak ngerti saya, Bang. Udah nggak usah bohong, nggak usah pura-pura, Abah. Kita semua udah tahu di sini. Kamu jangan sembarangan nuduh ya. Saya melakukan apa? Pakai bohong lagi apa ini? Ini apa masalah laporan polisi nih? Ini praktek apa coba? Praktek apa ini? Nah, praktek apa di sini semuanya? Mau digeledah nih sama polisi? Enggak. Hah? Saya dituduh apa ini? Dituduh apa? Itu apa? Coba apa yang Abah lakukan sama Ririn? Hah? Oh, masalah Ririn. Dan Abah Samidi benar dia bilang, Ririn datang ke sini minta tolong sama saya agar dia bisa membunuh seorang yang bernama Yuni. Ya, masalah Ririn dia minta bantuan sama saya. Dia nggak punya uang. Dia mau gandakan uang. Sudah. Mengadakan uang nggak mungkin kan cuma mengadakan uang. Pasti ada yang lain kan ini. Mana tadi si Bogel itu mana? Bagol. Sama mana Bagol? Hah? Kabur dia. Bagol udah cerita semuanya, Pak. Begini, Ririn saya beri syarat. Kalau uang yang mau berhasil itu berlipat-lipat, dia harus mengorbankan orang. Dan itu bisa berhasil dengan orang yang dibenci sama dia. Orang dibenci. Maksudnya dia mengorbankan orang yang dia benci, Kak. Siapa yang dia benci siapa? Saat itu dia menyebut nama Yuni. Astagfirullahaladzim. Masuk istighfarnya pun di situ. Ternyata Ririn ini minta tolong sama Abah Samidi supaya Abah Samidi membunuh atau melukai yang namanya Yuni. Coba. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Yuni tuh ibu angkatnya Ririn. Ya saya nggak tahu. Ini yang merawat dia, menyayangi dia, mengasihi dia. Saya nggak tahu, Bu. Saya nggak tahu. Ini Abah nggak takut dosa melakukan itu semua? Ha? Itu kan bertentangan dengan agama, Bah. Saya cuma dibantu itu aja. Gua nanya sama Abah Samidi, sekarang Ririn ada di mana, Bah? Ada di mana? Coba kasih tahu. Sekarang mana Ririn? Ririn mana? Sekarang Ririn? Ririn 2 hari yang lalu sudah pulang. Nggak ada, coba dicek. Ririn ada nggak di Jakarta? Nggak ada. Nggak ada sama sekali, Bah. Rumah saya udah putus sama Ririn. 2 hari yang lalu dia pulang ke Jakarta. Jangan-jangan ada di dalam ini, Bah, apa? Nggak ada. Hah? Nggak Nggak mungkin, nggak mungkin, Mas. Ini dia. Keluar kalian keluar. Keluar kalau urusan. Astagfirullahaladzim. Sekarang mana Ririn? Sekarang mana? Kalian nggak tahu masalah ini. Dia udah pulang ke Jakarta. Keluar kalian, pergi. Pergi. Ayo. Dia nggak ada di 2 hari yang lalu, ayo. Nggak ada 2 hari yang lalu. Nggak ada. Kali sama kalian di Jakarta. Dia tinggal di mana di Jakarta? Tinggal di mana? Kalian yang tahu, kalian yang tahu. Nggak tahu sih dia tinggal di mana. Udah. Ya Allah, Abah. Abah, tolong, Mbak. Abah. Jelasin, Mbak. Tolong, Mbak. Abah jelasin dulu, Mbak. Syok di situ Ibu Yuni. Dia kaget, tangannya gemetar di situ. Gemetar bukan dia takut mati, bukan. Tapi kenapa Ririn melakukan hal seperti itu? Kenapa Ririn memutuskan hal seperti itu? Dia kaget, dia nangis di situ. Kurang apa saya, Mbak? Saya sayang sama dia, Mbak. Tapi dia tega menumbalin saya, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak juga nggak nyangka kalau Ririn punya pikiran sampai segitu jauhnya. Mbak. Padahal aku sayang banget, Mbak. Aku udah dianggapnya Mbak tahu. sebagai anak sendiri, Mbak. Mbak tahu. Mbak tahu. Kamu yang sabar, Yoyo. Oh, ternyata emang benar dukun melakukan hal seperti itu. Ibu Yuni ini bisa celaka ini. Tinggal percaya atau tidak. Buru-buru kita cari Ririn di situ. Kita hubungin Tessa. Ya kita tanya sama Tessa, Ririn hubungin Tessa enggak? Udah masalah dukun itu nggak usah dipikirin ya.
Umur seseorang itu Allah yang ngatur, nggak usah takut ya Ibu. Ya, yakin aja, insya Allah panjang umur, panjang umur ya. Berdoa aja ya Mbak Yuni ya. Ya. Ini sekarang Ririn kan ada di Jakarta katanya. Ya, coba siapa telepon? Siapa temennya itu? Tessa. Iya, coba telepon Tessa. Ya. Iya. Mungkin Tessa bisa cari tahu di mana Ririn sekarang. Coba nomornya Tessa mana? Ada. Kemarin di HP Bude kan Bude? Iya. Aku buka ya Bude ya. lupa. Semoga ada berita yang baik. Tidur kali ya, udah malam ini kan. Iya udah setengah 12 ya. Gini aja deh, mending kita bergerak aja langsung ke Jakarta aja ya. Daripada nungguin yuk. Yuk ibu ya, Jakarta langsung ya. Yuk langsung Bu ya. Pas kita keluar dari rumahnya Abah Samidi, tiba-tiba ada orang mengetok mobil kita. Sabar dulu ya Bu ya, jangan nangis terus. Ntar sakit lagi loh Bu. Kawan. Ngapain Mbak? Dari tim Antep, Iya betul. Jakarta. Iya. Saya tahu Ririn di mana. Alhamdulillah. Bener apa nggak bohong? Ya, saya tahunya dari Kang Gege tukang kopi. Iya. Ya. Karto ini cerita kalau berapa hari yang lalu Karto ini nolongin Ririn yang kecelakaan karena ditabrak lari. Saya tanya gini, 2 hari yang lalu, saya nolongin Ririn, ketabrak mobil. Jika Terus? nama ketabrak lari. Syok di situ ibunya. Ibu ini langsung syok di situ, dia langsung khawatir, dia langsung tanya, kenapa dengan anak saya Mas? Gimana kondisinya anak saya Mas? Anak saya? Ada di rumah. Ada Mama? Masih selamat. Masih sehat? Mas. Ada. Bang, gimana Pak? Ya. Akhirnya kita diantar sama Karso ini ke tempatnya Ririn. Ririn. Ini bukan rumahnya Pak. Ririn. Buka Pak, cepat. Ririn. Ririn. Ibu Rin. Ririn ini Ibu Rin. Ini Ibu Ririn. Akhirnya Karso karena baik dia ngasih tahu ke kita supaya untuk ngambil jalan pintas. Kita kemudian diantar lewat belakang dan pas lewat belakang di situ. Ada jalan belakang? Ada. Pak, jangan kali ya, langsung kan. Ibu jemput kamu. Lewat mana? Ririn. Lewat mana? Ririn. Ririn! Ibu kamu mau ngomong sama kamu, Ririn. Ririn! Buka, Ririn, buka! Ririn, buka! Ririn, buka! Ririn. Apaan sih? Ternyata Ririn ini masih tidak bisa terima. Dia tidak bisa maafkan ibunya. Dia merasa kematian ayahnya adalah karena ibu Yuni. Dia merasa dia selama ini kebahagiaannya direbut sama ibu Yuni. Ibu tahu nggak sih Papa tuh nggak ada. Ibu sayang, ibu mau jemput kamu nih. Aku nggak mau. Bapak kamu meserin ibu buat jagain kamu, Rin. Enggak. Ibu mana yang dia ngeliat anak perempuannya pulang larut malam mulut bawa alkohol, Rin. Coba kalau ibu nggak bilang sama Papa. Kan tahu Papa punya penyakit jantung. Kalau ibu bisa milih, lebih baik ibu yang mati duluan daripada bapak kamu, Rin. Jangan begitu, Rin. Umur itu rahasia Allah. Kapan waktunya semua bakal mati. Tapi kalau misalkan dia tuh nggak cerita ke Papa tentang aku, nggak jelek-jelekin aku, nggak bakalan Papa tuh nggak ada, Bude. Ya, memang papa kamu tuh sakit. Udah lama itu sakitnya, ya Allah. Kamu nih sayang banget nih. Baikan apa ya Allah. Maafin ibu, ya Allah. Ibu sayang kamu. Kamu satu-satunya. Ririn tuh gak mau Papa gak ada. Ririn kangen Papa.
kehilangan kamu lagi. Ibu hidup sendiri kalau nggak ada kamu. Alhamdulillah ya Allah, udah mempersatukan keluarga. Makasih Mbak, udah membantu aku cari Riri. Sama-sama yuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Bagaimanapun juga, seorang anak ini harus berbakti sama orang tuanya. Ya. Walaupun dia anak kandung, ataupun anak angkat, ataupun ibu kandung, ataupun ibu tiri, tetap bagaimanapun juga, seorang anak harus berbakti sama orang tuanya. Karena anak ini dinafkain, ya dihidupin, diberikan pendidikan, diberikan kasih sayang, diberikan perhatian, diberikan makan, diberikan minum, sama siapa? Sama kedua orang tuanya. Ya. Apalagi kalau kedua orang tuanya ini saat beribadah, seorang anak harus benar-benar tunduk dan patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Tapi pada seorang anak yang berani sama orang tuanya, ya, durhaka sama orang tuanya, naudzubillah min dzalik. Allah bisa murka, Allah bisa marah. Tapi untungnya Ririn di sini sadar. Dia sadar akan kesalahannya, dia sadar akan khilafahnya, dan kemudian dia meminta maaf. Semoga saja ini pelajaran yang berharga buat kita semuanya, agar saling kerjasama, agar saling menyayangi, saling mencintai terhadap sesamanya. Jangan pernah menyalahkan orang tua kita, jangan pernah membantah kedua orang tua kita, jangan pernah membentak orang tua kita, karena bagaimanapun juga surga ada di telapak kaki mereka. Assalamualaikum.